refleksi terkait dengan tindak lanjut yang kita lakukan tentang metode pembelajaran bervariasi yang merupakan akar masalah rendahnya nilai numerasi, kemudian beberapa subindikator dari nilai literasi kita di rapor pendidikan. Silakan Ibu Marini, silakan. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan PMO kita pada pertemuan sebelumnya terkait metode pembelajaran. Ada 13 item yang menjadi masalah atau kendala bagi kita selama ini dalam hal meningkatkan metode pembelajaran di kelas. Secara umum, dari hasil refleksi saya pribadi, semua kendala-kendala itu sudah teratasi. Mulai dari variasi metode pembelajaran, media pembelajaran, kemudian masalah-masalah kontekstual, sumber belajar yang bervariasi, menghadapi siswa dengan karakteristik yang berbeda, termasuk kemampuan IT. Nah, kenapa saya mengatakan semua ini sudah tercapai? Karena kita sudah melaksanakan juga tindak lanjut yang direncanakan. Yang pertama yang paling berkesan adalah kita melaksanakan workshop metode pembelajaran bersama Pak Doni sebagai fasilitator sekolah kita juga. Dan dari situ kita mendapatkan ilmu baru atau terbuka lagi cakrawala berpikir kita bagaimana penerapan pembelajaran yang bervariasi, menyenangkan, dan dapat mengakomodir seluruh gaya belajar siswa. Saya termasuk salah satu yang menerapkan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Doni, dan memang itu sangat berdampak sekali dengan keaktifan siswa. Mulai dari kita membagi kelompoknya secara heterogen, kemudian memberi label masing-masing siswa dengan huruf ABCD, terus masing-masing siswa dikasih tugas, jadi tidak saja satu LK di tengah-tengah untuk 4 orang, tapi semuanya punya tugas yang saling mendukung. Dan di situ terlihat semua aktif bekerja, kemudian juga tercapai tujuan pembelajaran. Cuma memang kendala yang saya hadapi itu adalah manajemen waktu. Ketika kita berharap siswa bisa selesai dalam waktu 30 menit, nah ternyata tidak, di luar dugaan, sehingga agak sedikit terburu-buru mereka untuk merefleksi dan akhirnya tidak sempat untuk tes formatif. Itu kekurangannya pada diri saya. Kemudian dengan untuk meningkatkan metode pembelajaran, kita juga sudah melakukan studi komparatif ke SMP, pembangunan laboratorium UNP, dan Bapak Ibu juga tahu banyak hal yang didapatkan di sana. Kemudian kita juga sudah banyak yang mengupload aksi nyata di PMM. Nah, salah satu buktinya, salah seorang guru kita, Bu Azani Fitri, terpanggil ke Tangerang karena mungkin penilaian konten PMM yang berkualitas dan juga sudah banyak diupload. Dan Bapak Ibu semua juga setiap hari juga sepertinya sudah melihat video-videonya dan mengupload aksi nyata. Ada saja peningkatan dari hari ke hari. Termasuk juga dalam hal kegiatan supervisi akademik, kita juga sudah disupervisi oleh kepala sekolah dan juga semua kita termasuk guru honor. Mungkin itu hasil refleksinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak Ibu rencana tindak lanjut ya yang telah kita susun secara bersama itu sudah kita laksanakan 100%. Dan kita dengar tadi Bu Marini mengatakan bahwa isu-isu yang ke-13 yang kita munculkan 2 bulan yang lalu itu khusus bagi Bu Marini itu sudah terselesaikan.
Nah sekarang kita minta kepada yang lain, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya terkait dengan metode pembelajaran ini? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa sini silakan. Terima kasih Bu. Untuk hasil refleksi pada kegiatan PMO terkait metode pembelajaran di mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu, masih ada 4 yang belum saya laksanakan, yang belum tertuntaskan penyelesaiannya. Yang pertama adalah penyesuaian metode yang tepat berdasarkan hasil asesmen siswa dan modul yang sudah dirancang. Kesulitannya adalah terkadang dalam satu kelas itu mungkin hari ini mengajar di kelas 71, kemudian melaksanakan asesmen, dan besok sudah belajar lagi di kelas 71, sehingga belum menyelesaikan asesmen siswa, penilaian atau analisis asesmen itu secara keseluruhan, baru beberapa siswa, sehingga itu cukup terkendala untuk merancang modul berikutnya. Jadi terkadang jika analisis asesmen itu bisa cepat diselesaikan, maka hasil asesmen itu bisa digunakan untuk menyesuaikan modul berikutnya. Tapi kalau jika belum selesai, maka memang terkendala sehingga tidak menggunakan hasil asesmen siswa untuk perancangan modul berikutnya. Kemudian yang kedua yang masih terkendala adalah ketika melaksanakan pembelajaran PBL, di bahasa Inggris mungkin product based learning dan project based learning, ada beberapa siswa yang tidak siap dengan alat dan bahan. Sampai sekarang memang masih ada beberapa siswa yang ketika diminta, diingatkan dan diharapkan untuk ketika melaksanakan kegiatan esoknya itu harus lengkap produknya, masih ada 1 atau 2 yang tidak membawa seluruh yang kita minta. Misalnya waktu itu melaksanakan skip market itu masih ada kelompok yang ternyata tidak menyiapkan gambar dan tidak menyiapkan uang mainannya, sehingga mereka buru-buru membuatnya dengan kertas buram dan membuatnya ala kadarnya, sehingga nampak berbeda dengan kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, saat melaksanakan praktek terhalang dengan minat dan bakat siswa serta kondisi jam pembelajaran pada siang hari yang kurang kondusif. Pembelajaran bahasa Inggris di siang hari mungkin menjadi tantangan tersendiri, karena pembelajaran bahasa Inggris itu sudah mempelajari bahasa yang asing. Ketika berbicara bahasa Indonesia saja anak-anak masih terkendala untuk memahami bahasa Indonesia yang disampaikan ke anak-anak, apalagi harus memahami bahasa asing. Sehingga ketika siang hari memang butuh effort yang ekstra. Sudah mulai diterapkan metode strategi yang diajarkan oleh Pak Doni, dan itu cukup berpengaruh terhadap beberapa siswa, namun masih perlu mempelajari beberapa siswa yang sepertinya punya tantangan tersendiri untuk mau belajar bahasa Inggris, terutama di jam terakhir. Yang keempat adalah siswa kurang mampu mencari materi dari sumber lain dan kurang bisa untuk diajak bekerja sama. Ada beberapa siswa yang bingung bahasa Inggris itu referensi lainnya mau dicari dari mana, walaupun sudah diarahkan, diberi gambaran dan diajarkan tentang materi atau sumber lain yang bisa mereka ambil, dan sudah melingkan atau menghubungkan mata pelajaran bahasa Inggris itu dengan kehidupan sehari-hari, namun memang perlu mencari metode, strategi dan siasat lain untuk beberapa siswa, sehingga untuk 4 hal ini memang masih terkendala, sedangkan untuk yang 9 lainnya alhamdulillah sudah terselesaikan. Itu untuk metode pembelajaran. Dan untuk tindak lanjut pun alhamdulillah sudah kita laksanakan semua. Oke, ternyata untuk masih ada di antara di beberapa isu yang belum terselesaikan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Barangkali untuk mata pelajaran lain saya rasa ada yang sama, silakan Bapak Ibu. Kita ungkapkan aja semuanya, karena kita akan membuatkan tindak lanjut berikutnya. Nah, kita akan buatkan tindak lanjut berikutnya sehingga pembelajaran yang bervariasi itu betul-betul membawa dampak yang baik terhadap anak kita atau proses pembelajaran anak kita dalam kelas itu. Ya silakan Bu Tris ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru IPA. Ini tentang kegiatan refleksi pada metode pembelajaran. Alhamdulillah kegiatan metode pembelajaran kita dengan Pak Nuni itu memang memberikan dampak yang sangat bagus dalam penerapan pembelajaran di sekolah, di kelas. Dari 13 item ini masih ada di IPA ada 2 yang berkendala. Itu yang pertama itu tentang siswa kesulitan ketika dipertemukan dengan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika di level penerapan itu memang bagi siswa masih ada yang agak kesulitan, terutama dalam hal numerasi. Kemudian adanya siswa yang kurang mampu mencari materi dari sumber lain dan kurang bisa untuk diajak bekerja sama. Nah, ini tidak terjadi pada semua kelas, hanya ada satu kelas memang seperti itu yang terjadi. Memang anak ini susah sekali untuk diajak bekerja sama, terutama dengan teman sejawatnya. Ketika mau dipindahkan ke kelompok lain juga kejadiannya seperti itu. Kemudian untuk masalah karakteristik siswa yang berbeda itu sudah diatasi dengan cara ketika asesmen diagnostik kita sudah melihat bagaimana gaya belajar mereka. Nah, bagi saya dari asesmen diagnostik itu gaya belajar itu saya mengelompokkan mereka bukan berdasarkan gaya belajar. Jadi di dalam kelompok itu tetap ada anak kinestetik, ada anak auditory, ada anak visual. Nah, dijadikan dalam satu kelompok. Tapi nanti di kelompok itu mereka memiliki peran masing-masing. Contohnya dalam percobaan kegiatan kemarin, dalam percobaan anak kinestetik ini memang aktif dia untuk melakukan praktik. Kemudian anak yang visual dia lebih senang merekam. Jadi mereka punya peran masing-masing nanti. Kemudian ada yang jadi juru tuli di sana. Jadi dalam kelompok itu mereka saling berkolaborasi sehingga tidak ada anak yang hanya jadi penonton setia di dalam kelompok itu. Kadang-kadang ada istilahnya bagi anak-anak itu beban kelompok ya. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya melabeli anak ini ada anak kinestetik, ada anak auditory, ada anak visual. Mereka digabung satu kelompok dan punya peran masing-masing dalam kelompok. Itu dalam IPA. Kemudian sebenarnya ini sudah mulai teratasi juga. Ada beberapa siswa yang memang masih mengganggu teman dalam kegiatan. Memang ketika anak-anak tersebut agak sulit untuk diajak berkompromi dalam kelompok, mereka akhirnya memang diberikan kegiatan khusus sehingga mereka punya tanggung jawab sendiri untuk kegiatan itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya refleksi dari metode pembelajaran. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bu Tris. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain cukup Bu? Mungkin sudah terwakili dengan yang disampaikan Bu Marini, Miss Asni dan Bu Tris. Oke, berarti ada beberapa yang masih belum maksimal ya. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di kelas kita sehingga betul-betul anak yang ada di kelas itu aktif semuanya. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga tadi sudah memberikan sebagian solusi langsung ya bagi permasalahan-permasalahan yang didapat tadi di dalam kelas. Barangkali tadi Bu Marini tadi mengatakan bahwa ke-13 itu rasanya sudah bisa terselesaikan. Mungkin bisa nanti berbagi praktik baik dengan kawan-kawan ini Bu. Bagaimana nanti untuk ke depan isu yang belum terselesaikan ini, ada permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Itu diantaranya tadi adalah bagaimana bisa menarik perhatian atau pembelajaran di jam terakhir itu betul-betul anak-anak masih all out gitu, tidak merasakan tidak ngantuk atau tidak merasa bersemangat. Nah, mungkin itu masih terkendala tadi oleh Miss Asni ya. Kemudian untuk
apa tadi Bu Tris sama Miss Asih juga belum apa ya, kesulitan juga dalam mempertemukan soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Tris tadi ya. Nah, mengaplikasikan pembelajaran itu dengan konteks seksualnya ya, seperti itu. Mereka mungkin hanya sebagian kecil atau bagaimana nih Bu Tris? Sebagian kecil ya. Kalau sebagian kecil itu saya rasa itu mungkin bisa kita lakukan pendampingan secara individu kepada anak-anak itu kalau hanya sebagian kecil. Tapi kalau seandainya isu ini masih presentasinya cukup besar, itu mungkin perlu kita carikan solusi lain nanti, seperti apa pembelajaran yang betul-betul menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran dicapai, yang akan dituju itu betul-betul tercapai dengan baik. Barangkali Bu Bani bisa memberikan solusi ya terkait dengan permasalahan teman-teman kita tadi. Silakan Bu Bani untuk tidak lanjut ke depan ya terkait dengan metode pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan solusi, tapi mungkin tidak semua cocok untuk semua mata pelajaran. Pertama, menjadikan pembelajaran siang tetap menyenangkan, siswa aktif. Sebenarnya inti utamanya adalah persiapan kita dalam merancang perangkat ajar. Karena ini terbukti ketika supervisi dilakukan, guru-guru semua siap dengan perangkatnya, modulnya. Saya masuk ke kelasnya Bu Ade, itu udah jam siang ya Bu Ade, jam setelah zuhur 2 jam. Karena Bu Ade menyiapkan semuanya dengan maksimal, mulai dari LK-nya, kemudian LK itu berpasang-pasangan 2 orang saja, sehingga mereka aktif bekerja, kemudian membuat komik dari materi yang diajarkan, antara hak dan kewajiban dibuatkan dalam bentuk komik, sehingga jam siang itu tidak terlalu berpengaruh bagi siswa, karena mereka aktif bekerja. Jadi sepertinya di jam-jam siang itu kita bisa menerapkan metode yang interaktif, bergerak, lebih lebih kinestetiknya gitu di jam-jam siang. Itu salah satu solusi. Kemudian kalau untuk numerasi tadi ya Bu Tris, karena kita semua juga sudah melihat di PMM bahwa numerasi itu dimasukkan ke seluruh mata pelajaran, dan memang pada dasarnya siswa kita kelas 1 SMP ketika tamat di SD itu belum tuntas perkaliannya belum tuntas, apalagi pembagian, apalagi nanti bilangan desimal dan bilangan berpangkat. Karena dasarnya sudah tidak mantap, maka ke depan berlanjut juga sudah malas gitu kalau sudah melihat angka-angka. Maka di sini kita berusaha bekerja sama seluruh mata pelajaran untuk mengintegrasikan bilangan-bilangan ini sehingga tetap terulang gitu untuk membaginya. Mungkin salah satu contoh begini, ketika kita membuat soal hanya 15, kemudian satu soal poin skornya 1, biasa kan kita menghitungnya itu jumlah benar per jumlah total maksimal kali 100%. Berapa nilai? Bu, berapa nilai saya? Bu, cari sendiri. Nah, mungkin di situ juga anak terlatih kembali membagi, mengali. Kalau tidak begitu, karena di matematika juga tidak semua yang terpakai kali bagi koma-koma itu ya Bu Ika, tidak semua materi yang terulang lagi untuk itu. Jadi mungkin itu solusinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, nih dari CGP ya yang ilmunya sudah banyak yang itu bisa tadi berbagi bersama kita. Menurut saya sampaikan Bu Mardi tadi, dengan menyiapkan perangkat yang atau kita betul-betul out masuk itu, siapkan semuanya pasti menarik pembelajaran kita itu. Nah, mengapa ketika disupervisi
anak semuanya semangat karena Bapak Ibu menyiapkan dengan baik. Nah sekarang kalau ada lagi kendala-kendala itu terjadi, mungkin dalam penyusunan modul ajar atau perencanaan pembelajaran kita itu tidak sekomplit ketika mau disupervisi gitu. Nah, mungkin betul sampai kamu hari ini tadi. Barangkali ada yang menanggapi, silakan Bapak Ibu. Karena kita sifatnya sekarang ini diskusi, saling berbagi kendala-kendala yang kita hadapi itu ternyata satu persatu sudah mulai bisa terselesaikan. Hanya beberapa bagian kecil yang belum. Tadi sebagian Miss Asni dan Bu Id masih terkendala. Ada solusi juga dari Bu Marini. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang bisa membantu permasalahan yang belum terselesaikan itu. Silakan Bapak Ibu. Ada mungkin bagaimana sih triknya gitu? Kalau secara pelatihan, secara teori itu sudah banyak Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di internet itu berapa macam metode atau model pembelajaran yang ada itu, bahkan ratusan ya. Banyak sekali model pembelajaran, metode pembelajaran. Tetapi kadang-kadang ada kesulitan. Apakah cocok metode atau model pembelajaran kita pakai itu dengan tujuan pembelajaran yang kita atau yang dicapai oleh anak kita gitu. Nah sekarang silakan Bapak Ibu berbagi triknya. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sehingga rapor kita yang kemarin kuning ya, kemarin numerasi, literasi, walaupun sudah hijau, kita ingin nilai itu terus meningkat. Ada beberapa hal yang masih subindikator yang masih rendah di sekolah kita ini, itu bisa lebih meningkat. Atau perlu kita carikan solusi untuk berikutnya. Apakah masalah tentang model pembelajaran ini atau metode pembelajaran yang bervariasi ini masih belum tuntas sampai hari ini? Mungkin bisa kita carikan solusi untuk 2 bulan ke depan, sehingga betul-betul pembelajaran yang kita harapkan itu betul-betul terjadi dengan baik di kelas kita ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh, silakan boleh. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya khusus diri saya sendiri, workshop oleh fasilitator kita kemarin itu sangat bermanfaat sekali. Sangat banyak adopsi yang saya tiru khusus untuk supervisi yang oleh Bu Marini. Pertama, saya mencoba dari diri saya sebelum masuk kelas itu ya menghela nafas dulu gitu. Menghilangkan semua beban pikiran sebelum masuk kelas. Terus yang saya lakukan kemarin juga morning story itu, tapi di jam siang, maka siang apa bahasa Inggrisnya Miss? Afternoon story. Saya bertanya sama anak, kendala apa perasaan Anda siang ini gitu. Mulai dari hal yang menarik dari awal pagi itu, apa yang mereka rasakan dan apa kendalanya. Saya buat afternoon story. Setelah itu maka berusaha untuk mencari solusinya di siang itu. Maka saya lakukan sedikit ice breaking. Dengan ice breaking kembali menyemangat, menimbulkan motivasi belajar untuk anak-anak. Kebetulan waktu supervisi itu saya mengambil materi tentang hak dan kewajiban. Maka saya lakukan diferensiasi proses. Anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang mengulas tentang materi hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Ada yang mengulas materi tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Dan ada yang mengulas materi tentang hak dan kewajiban di lingkungan bernegara. Dengan media komik di jam siang cukup menarik bagi mereka gitu, karena banyak menggunakan bergerak gitu. Karena jam-jam siang ini kalau
hanya visual dan auditori, mungkin bagi sebagian anak itu sangat membosankan. Dan satu lagi trik yang saya lakukan waktu itu, anak-anak saya biarkan mendengarkan musik bagi mereka yang bertipe suka mendengar, dengan syarat tidak mengganggu kelompok lainnya. Itu sedikit trik yang saya lakukan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu. Berarti apa ya? Supervisi ini membawa dampak yang luar biasa. Supervisi, kemudian pelatihan yang kita laksanakan, kemudian setelah supervisi kita ada lakukan coaching. Nah, kemudian hari ini kita lakukan evaluasinya di dalam PMO kita ini. Ternyata dampak itu menurut saya akan semakin membaik ini lagi. Nah, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain berbagi. Bu apa lagi? Yang belum? Bu Ira, silakan Bu Ira. Silakan oke. Kita berbagi yang dari Bu Ira seperti apa? Kan udahlah tadi Bu Mis mengatakan siang ini susah. Kalau Bu Tris tadi mengaplikasikan pembelajaran itu dalam kehidupannya. Kemudian satu lagi ada tadi yang belum tertuntas, Miss, apa? Lupa saya tadi. Pembelajaran PBL, siswa tidak siap dengan alat dan bahan. Oke. Pada pelajaran tertentu anak-anak belum siap dengan alat dan bahannya, berarti. Itu sebenarnya lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis barangkali itu bisa mungkin kita siapkan di sekolah nanti kalau memang ada berhubungan dengan sekolah nantinya. Silakan Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama mungkin dengan Ibu Ade dan ibu-ibu yang lainnya, Bapak Ibu semuanya. Nah, pelatih workshop yang kita adakan dengan pemateri Pak Doni kemarin itu alhamdulillah memang sangat-sangat berpengaruh. Nah, terutama pada diri saya sendiri gitu Bu. Bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas sehingga memang membuat siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Nah, alhamdulillah itu sudah coba saya terapkan kemarin itu. Kebetulan memang di saat setelah workshop kemarin itu pas langsung saya supervisi dengan ibu. Nah, kemudian saya langsung melaksanakan mencoba yang telah diberikan oleh Pak Doni. Alhamdulillah kemarin itu memang betul, alhamdulillah anak itu luar biasa aktifnya di dalam pembelajaran. Kemudian cuman yang jadi permasalahan dari tahun Katumba sampai tahun Marinca Bu, bagi saya Bu pribadi itu adalah permasalahan pembagian waktu. Nah, ini selalu yang tidak pernah tuntas bagi saya sendiri Bu di pembelajaran seni budaya. Kenapa seperti itu Bu? Terkadang di saat kita melaksanakan kegiatan itu Bu, anak-anak sering, Bu tunggu sebentar Bu, kita belum lagi Bu, kita lagi asik gitu Bu. Nah, itu yang jadi permasalahan yang luar biasa yang sampai sekarang ini belum terpecahkan. Cuma alhamdulillah kemarin kita setelah supervisi dengan Ibu Kepala Sekolah kemarin itu juga sudah memberikan saran. Nah, bagaimana dengan melaksanakannya bagi yang kurang dalam menggambar kemarin itu ya Bu, kita menggunakan IT atau HP. Alhamdulillah setelah itu saya coba terapkan di kelas berikutnya. Alhamdulillah sangat membantu. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang saya temui itu Bu, yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita kemarin. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suatu masalah kita susun tindak lanjutnya, hasilnya menjadi luar biasa. Nah, ini sebenarnya fungsi dari PMO ini Bapak Ibu.
tujuan kita adalah dari PMO ini menggali isu-isu permasalahan yang terjadi di dalam kelas kita, kemudian kita sendiri yang mencarikan solusinya, tindak lanjutnya seperti apa, dan tindak lanjut itu kita lakukan 2 bulan terakhir, ternyata efeknya juga luar biasa. Nah, ini sebetulnya program bagus dari pemerintah menurut saya terkait dengan program sekolah penggerak. Kita diberi fasilitas untuk melakukan PMO ini dalam rangka melakukan refleksi, evaluasi, serta tindak lanjut dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan tadi Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang menyimpulkan. Kalau saya tidak menyimpulkan nih Bapak Ibu. Ini dari Bapak Ibu sendiri, dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Silakan yang bisa menyimpulkan kembali gitu. Silakan Bapak Ibu yang bersedia menyimpulkannya. Ibu Miza, silakan. Silakan Bu Miza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian dari teman-teman tadi, dari pembelajaran di siang hari yang kondusif, udah banyak metode-metode yang diterapkan di dalam kelas. Tapi untuk diri saya sendiri sebelum saya simpulkan, pada siang hari kegiatan anak-anak itu saya kasih sebuah quiz wizard ya, yang baru saya coba kemarin berbentuk ular tangga. Nah, mereka di dalam quiz wizard itu saya tuangkan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan dalam proses pembelajaran. Nah, saat saya kasih sebuah quiz wizard itu, mereka semangat kembali untuk belajar dan mereka kesempatan untuk bertanya kembali, apa ini maksudnya Bu? Bisa mereka saling berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nah, jadi mereka pada jam terakhir mereka kembali lagi bersemangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Jadi apapun bentuk strategi metode pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita gunakan di dalam pembelajaran, hal yang menarik akan bikin mereka semangat lagi. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran pada siang hari itu tergantung kita memilih metode, strategi, terus bisa juga berbentuk permainan pada mereka. Terus ada lagi satu lagi permainan yang berbentuk turnamen. Tapi belum saya coba. Rencana mau setelah proyek ini akan saya coba di dalam kelas. Apakah mereka akan tertarik nanti? Nah, metode itu juga bisa kita terapkan di dalam modul ajar kita masing-masing. Jadi untuk kedepannya kita cari strategi atau game atau model yang bisa menumbuhkan kembali semangat peserta didik kita di dalam pembelajaran di waktu siang. Nah, hanya itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miza. Ternyata kaya kita nih Bapak Ibu. Kaya ternyata. Satu masalah itu diselesaikan oleh banyak guru gitu. Nah, mungkin kalau kita adopsi, ini saya sangat tertarik nih. Kalau Bu Miza ini memang saya pernah wawancara dengan anak. Saya masuk secara kadang-kadang mendadak ke kelas. Saya tanya, gimana sih pembelajaran yang kalian suka gitu. Nyatanya Bu Miza ini yang paling favorit sebagai anak. Beliau suka games gitu. Jadi ternyata di anak kelas-kelas tertentu, mereka memang menginginkan pembelajaran yang menarik seperti itu. Mungkin kalau seperti Bu Miza kan mampu merancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, diberikan games, diberikan permainan, itu ternyata mereka nggak pernah bosan ya, nggak pernah mereka tuh merasa lelah untuk belajar gitu. Nah, ini mungkin salah satu trik juga. Bahkan anak yang di kelas yang saya masuk itu bilangnya gitu, Bu, bagusnya kayak Bu Miza semuanya guru ngajar Bu. Apa tuh nak? Bu Miza tuh kaya dengan games katanya. Jadi memang spesialis main game. Baik, silakan ke Bu Miza karena zaman sekarang anak suka sekali main games tuh Bapak Ibu. Masalahnya game yang mereka tidak bermanfaat bagi ya, kayak Mobile Legends itu kita pindahkan ke games dalam proses pembelajaran.
Nah kalau Bapak Ibu mampu pula mengadopsi Mobile Legend itu dijadikan di dalam proses pembelajaran itu menjadi luar biasa Bapak Ibu. Nah ini mungkin tantangan bagi kita semua di sini. Karena memang rata-rata anak kita SMP 3 Angke gaya belajarnya banyak kinestetik. Dari hasil mungkin yang kemarin ini di awal tahunnya kita melaksanakan tes diagnostik tentang non-kognitifnya, itu anak-anak gaya belajar lebih banyak kinestetiknya gitu. Jadi memang mereka berharap guru betul-betul guru yang kreatif, guru yang mampu menciptakan sebuah proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka gitu. Nah, tidak laku lagi guru zaman dahulu. Kalau saya dulu ngajar gini jadi presiden juga anak saya gitu. Tidak laku lagi yang kayak gitu Bapak Ibu. Kalau dulu zamannya belum ada gadget. Kalau dulu sedikit sekali permainan-permainan yang menarik begitu. Sekarang mereka sudah banyak berselancar di sosial media, di Google. Mereka sudah banyak menemukan hal-hal yang mungkin kita sendiri banyak nggak tahu gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin satu kali lagi kita perlu undang Pak Doni ya. Mudah-mudahan Pak Doni dengar ini hasil rekamannya nanti. Kita sekali lagi kita undang Pak Doni untuk model pembelajaran yang bervariasi ini. Nah, kita undang sekali lagi. Jadi waktu itu beliau memang ingin ada 4 model yang akan beliau ajak kita pada hari itu, tapi cuma baru sempat 2. Nah tentu sisa ada 2 lagi. Mudah-mudahan beliau dengar. Satu kali lagi kita berharap yang 2 sisanya itu dibawa juga ke sini, sehingga antara model pembelajaran 1, 2 itu bisa kita kombinasikan sehingga menjadi yang lebih menarik lagi barangkali. Saya sendiri memang merasakan ketika beliau memberikan materi, saya pun ikut larut di dalam pembelajaran itu gitu. Saya juga ikut menikmati bagaimana Pak Doni memberikan materi yang terkait dengan model pembelajaran. Itu saya sendiri mungkin sebagai kepala sekolah mungkin nggak belajar gitu ya, tapi saya sangat tertarik ternyata Bapak Ibu, sehingga saya betah duduk juga di ruangan itu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan Pak Doni hari itu. Nah kalau kita bisa seperti itu di kelas terus menerus Bapak Ibu, yakinlah permasalahan dalam rapor pendidikan kita itu semakin hari akan semakin berkurang. Nah nilai rapor kita akan semakin meningkat. Nah kalau itu terus secara dengan komitmen yang tinggi, dengan secara konsisten kita laksanakan, yakinlah SMP 3 akan semakin hebat nantinya. Mungkin itu Bapak Ibu ya, menurut kita apakah perlu lagi tindak lanjutnya ke depan untuk terkait dengan model pembelajaran ini? Masih perlu ya? Perlu ya? Oke, masih perlu kita tambah workshop satu lagi, apa lagi Bapak Ibu? Kita tambah lagi workshop ya dengan beliau lagi, kita petambuh namanya, makan petambuh dengan orang yang sama gitu. Kemudian untuk terkait literasi numerasi nanti kita minta bagi praktik baik itu setiap minggu ini. Bagusnya kita laksanakan hari yang setiap Sabtu itu Bapak. Setidaknya setengah jam cukup gitu. Satu orang guru tampil di depan menyampaikan praktik baik yang dia lakukan pada minggu itu, sehingga barangkali kita bisa adopsi apa yang disampaikan oleh kawan guru kita itu. Di jam-jam kosong barangkali ada kita antara pinjar pulang dengan jam anak pulang kan masih ada sekitar 30 menit gitu. Kalau ada mau ya kita silakan untuk itu. Nah kita manfaatkan waktu yang ada di sini di sekolah kita ini sebelum kita pulang itu berbagi praktik baik. Akan jauh saya rasa lebih hebat kita saling berbagi Bapak Ibu di dalam ruang kolaborasi kita di SMP 3 PAG ini. Tambah lagi nanti Bu It akan pulang dari Tangerang ya. Sekolah kita diundang, satu-satunya dari Sumatera, sekolah kita diundang terkait dengan bagaimana evaluasi konten di PMM itu. Nah, pulang Bu It nanti dari Tangerang ya, kita download dia langsung jadi narasumber. Apa sih triknya? Apa sih yang baru yang didapat oleh beliau di Jakarta itu? Nah, kita akan semakin kaya ini nanti Bapak Ibu. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang luar biasa, guru yang hebat.
ketika saya masuk ke kelas, saya hanya terpukau aja ya. Saya lihat guru-guru kita ini ngajar yang sudah profesional semua gitu. Memang tidak ada anak yang nggak aktif gitu, aktif semuanya. Tidak ada lagi anak yang tidur ketika saya masuk ke kelas. Maka mungkin perlu supervisi setiap hari kayaknya. Ya kalau saya nggak ada kegiatan di luar yang harus masuk kelas gitu. Sehingga akan semakin memotivasi Bapak Ibu juga untuk melaksanakan proses pelajaran di dalam kelas gitu. Ini memang yang saya rasakan sendiri. Saya masuk kelas, mungkin Bu Marini juga masuk kelas, kita merasakan yang sama ya Bu Marini sebagai supervisor yang akan masuk berdua itu punya pengalaman yang sama gitu. Betul-betul menikmati setiap proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan di dalam kelas ini. Baik waktu itu masuk ke kelas Bu Ira, Bu Yanti, kemudian Bu Rika, dan saya masuk di tempat Bu Trisni, Bu Marini, saya masuk, Bu Marini masuk ke teman-teman yang lain. Itu pengalamannya sama kita rasakan bahwa Bapak Ibu sudah mampu ternyata melaksanakan proses pembelajaran dengan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Mari kita terus konsisten melakukan hal itu Bapak Ibu. Jangan kita berhenti sampai di sini. Jangan akhir-akhirnya baliklah ke basic balik gitu kan. Akhirnya karena tidak kita menyiapkan dengan baik, balik ke basic balik. Nah contohnya, ya kembali lagi ngajar menarangan di buku balik. Masih ada kan gitu Bapak Ibu? Nggak ada lagi alhamdulillah. Saya rasa di sini tidak lagi kita sudah keluar dari zona kita, zona yang selama ini zona nyaman gitu ya. Yang kita menganggap diri kita paling hebat, kita saja yang memberikan materi kepada anak-anak. Ternyata tanpa kita sadari, saya melihat waktu di kelas siapa itu anak membuat 14 cm ya, membuat kanva di tempat Pak Bu Id. Sedang membuat kanva itu luar biasa. Dari tulisan tangan itu bisa ternyata diambil dari satu buah aplikasi menjadi tulisan yang diketikkan Bapak Ibu di kanva itu. Saya lihat anak-anak kita memang masanya mereka itu punya memanfaatkan gadget itu dengan baik gitu. Nah kita sangat bersyukur Bapak Ibu orang tua siswa kita di sini mendukung program pembelajaran yang menggunakan handphone ini sehingga mereka tidak tertinggal dari orang lain. Dan juga ini juga akan meminimalisir penggunaan handphone mereka dengan hal yang positif dan mengurangi hal yang negatif. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa untuk kita semua yang untuk materi yang pertama ya. Berarti kita perlu tindak lanjutnya, nanti kita permintaan dari Bapak Ibu 2 lagi ya, kita tindak lanjuti menambah lagi pelatihan atau workshop. Kemudian kita setiap hari berbagi setiap minggu ya berbagi praktik baiknya, itu kita tambahkan barangkali Bapak Ibu. Mungkin untuk subtopik pertama sudah selesai. Mari kita masuk ke subtopik kedua Bapak Ibu terkait dengan penggunaan pelatihan mandiri untuk meningkatkan kualitas kita menggunakan PMM. Nah, silakan Bapak Ibu bercerita tentang apa saja yang Bapak Ibu dapatkan di PMM ketika kita sudah betul-betul bersepakat waktu itu melakukan rencana tindak lanjutnya. Yang pertama adalah kita melakukan optimalisasi kelompok belajar untuk menyelesaikan link rekomendasi pada PMM sesuai rapor pendidikan dan berbagi praktik baik setiap minggu. Kemudian yang kedua, membuat target pencapaian penyelesaian aksi nyata oleh masing-masing guru. Yang ketiga, men-share di sosial media dan grup WA sekolah link aksi nyata yang telah diselesaikan oleh guru dalam rangka berbagi praktik baik di dunia maya. Mungkin Bapak Ibu silakan bercerita tentang penggunaan PMM ini untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu sebagai pendidik. Ya kita mulai, siapa dulu Bapak Ibu ingin bercerita tentang penggunaan PMM itu? Silakan, siapa yang sudah, yang belum bicara lagi? Bu Rika, silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini dalam pemanfaatan PMM, alhamdulillah saya sudah memiliki 6 sertifikat, 1 validasi, menunggu validasi. Nah, memang ya kalau kita memulainya itu mungkin agak berat, tapi kalau sudah dimulai agak susah menghentikannya, sehingga kegiatan yang penting menurut saya jadi agak susah karena sifatnya kecanduan. Nah, manfaatnya bagi saya agak lebih bisa memanfaatkan IT seperti Canva dalam mendesain aksi nyata, atau bisa juga saya gunakan PowerPoint Bu, tapi yang diadopsi nanti diambil dari internet yang latarnya seperti itu. Nah, saya kerjakan di waktu-waktu senggang. Nah, misalnya kalau untuk hari Selasa dan Kamis itu saya akan menemani anak belajar tilawah. Nah, anak belajar tilawah saya mengerjakan PMM. Yang untuk video saya pakai supaya nggak terganggu. Yang untuk video saya gunakan headset, jadi anak nggak terganggu belajar tilawah. Dan untuk hari yang sorenya itu juga saya manfaatkan di saat saya mendampingi anak untuk terapi. Jadi anak saya temani terapi, yang anak sama ustazahnya, saya mengerjakan PMM. Seperti itu. Karena kalau untuk mengisi PMM di senggang-senggang waktu mungkin nggak bisa, karena memang ada kesibukan lain yang harus dikerjakan. Nah, manfaatnya PMM kita menambah ilmu dengan menonton video dan mengaplikasikannya nanti ke dalam aksi nyata. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah 6 ya, tinggal nunggu 1 lagi 7 ya, karena sudah nunggu validasi. Tadi malam saya dapat berita juga, ternyata Bapak Ibu saya buka PMM mau tidur, ternyata PMM-nya jadi kecanduan ya. Kalau biasanya kalau mau tidur tuh buka WA dulu, sekarang buka PMM gitu. Bangun tidur, setelah sholat, setelah ngaji, buka PMM. Udah masuk kah? Udah divalidasi kah? Atau belum gitu. Ya misalnya, mungkin biasanya Facebook dulu buka, WA, sekarang tak, nomor 1 dulu PMM. Nah, jadi betul sekali saya dapat juga bocoran ini, Bu It kalau gabut katanya malam-malam tak bisa tidur matanya, udah buka PMM, nonton video. Ini luar biasa. Juga Amak luar biasa, sampai jam 2 lahan yang seru jam 2 mau nonton dia PMM baru gitu, luar biasa. Kita ternyata ndak apa sih yang kecanduan Bapak Ibu, ternyata PMM jadi kecanduan juga. Kalau Anda mengerjakan kan malas berhenti ya Bapak Ibu ya. Ya memang saya juga rasakan itu. Ketika asik di malam minggu nggak ada kegiatan, saya buka video. Setelah di video mulai dibuka, itu ya udah nonton, penasaran sampai endingnya post test gitu ya. Udah selesai 1 ditanggung lah, 1 lagi buka lagi modul berikutnya. Nah, akhirnya saya tanggung post test, akhirnya selesai semuanya, tinggal aksi nyata. Kalau sudah kecanduan itu berhentinya malas gitu. Dan terima kasih juga Rika sudah 6 ya. Alhamdulillah tadi malam saya sudah cukup 7 Bapak Ibu. Nah, 7 dapat sertifikat. Nah, sekarang kalau sudah keluar saya masukkan lagi 1. Nah, saya cuma sukanya satu-satu. Saya keluar 1, saya kerjakan lagi 1. Sehingga kalau orang yang sudah agak berumur ini pemahaman itu agak lambat sedikit kan, jadi betul-betul dipahami dengan baik dan benar, kerjakan post testnya, sudah pas mengertinya baru kerjakan aksi nyatanya. Nah, masukkan lagi. Nah, kalau diborong-borong anak-anak ilmunya itu entah ya lah bocah-bocah puasa dan Bapak Ibu ya. Tapi tergantung kita semua. Ada Bapak Ibu yang kalau ibaratnya orang nembak ya, 1 kali tembak bisa keluar 4 peluru, 5 peluru. Kalau kita nak ya 1 kali tembak 1 peluru buat tar. Kalau anak-anak muda ini 1 kali tembak kan banyak pelurunya keluar kita. Dan ini dibuktikan dengan paling banyak siapa nih? Bu It dia ada 11 ya. Mungkin saya rasa udah lebih ini. Karena
kemarin banyak yang nunggu validasi. Nah, ini intinya Bapak Ibu, seperti yang kita diskusikan di awal dulu. Mari kita kerjakan aksi nyata itu dengan benar. Jangan suka diseret-seret saja videonya. Kita tonton video dengan baik. Nah, ini telah dilakukan di sekolah kita. Dan alhamdulillah salah satu guru kita ya terkirim ke Tangerang untuk se-Sumatera saja dia sendiri yang pergi gitu. Ini suatu kebahagiaan bagi kita. Karena mudah-mudahan setelah pulang dari Tangerang beliau mungkin bisa jadi narasumber PMM ini di Sumatera Barat. Kita nggak tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh pemerintah untuk Bu ini. Nah, kita tunggu saja. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, itu pasti ada apanya ya, kebahagiaan yang akan muncul di akhir diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau hari ini Bu In, nah besoknya lagi Bapak Ibu yang lainnya. Percayalah itu Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain dari Bu Rika sudah, yang belum siapa Mak? Silakan Mak, pengalaman dari PMM Mak, silakan. Ya sama, tidak apa-apa. Nah, Mak yang lagi cek sana. Gimana pula pengalamannya dengan PMM? Ada nggak dari tindak lanjut yang kita rencanakan itu, isu-isu yang berhubungan dengan PMM itu terselesaikan apa enggak? Nah, isunya ada 7 kemarin. Video yang ditonton tidak menggunakan teks script sehingga butuh waktu untuk menonton ulang agar memahami isi konten. Manajemen waktu dan dokumentasi tidak ada. Nah, ini apa saja yang dari isu itu yang belum terselesaikan bagi Ama? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengenai refleksi pada kegiatan PMO terkait pelatihan mandiri melalui PMM. Ini Bapak dan Ibu, sebagaimana diketahui bahwa ini adalah Ibu saya ini sebagai CGP, ini istilah baru Ibu ya. Ini calon guru pensiun. Karena tidak berapa lama lagi tahun 2024 tepatnya April ini sudah berakhir jadi GP ya? Jadi GP. Tuh jatuh temponya. Nah, namun demikian, karena saya ini bergabung dengan Ibu Guru hebat yang sangat semangat sekali dengan sertifikat PMM-nya, ada yang udah puluhan, ada yang 76, dan alhamdulillah nih, walaupun CGP terselesaikan juga 2 PMM, dan kemudian lagi menunggu perbaikan, dan ini lagi baru terima tadi perbaikan lagi. Nah, itu yang didapati. Namun demikian, dengan kemampuan yang kurang lah, ini pasti kurangnya dengan guru muda yang hebat ini, tapi tetap dicoba. Dicoba kata Ibu Kepala tadi, memang begitu. Kadang-kadang ini karena kita ini udah penangkapannya yang kurang, terus IT juga demikian, namun dicoba juga sehingganya karena termotivasi oleh guru hebat yang telah sedia mengalami PMM, saya juga mencobanya sampai kata Ibu Kepala sampai larut malam. Memang demikian Bapak dan Ibu, sementara orang udah tidur dengan enak, saya masih duduk juga, barangkali tetangga ada juga yang terkejut, nah Ibu ini belajar apa dengan menggunakan speaker juga, kenapa? Itu Ibu-Ibu. Jadi memang dari PMM banyak ilmu yang kita dapat, banyak sekali tentang merdeka belajar. Dan itu jika kita terapkan di dalam pembelajaran
itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun walaupun demikian, Bapak dan Ibu, bagi saya ini yang ini udah terakhir, itu barangkali ada bagian-bagian yang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi walaupun demikian tetap berusaha sebagaimana yang dilaksanakan oleh guru-guru yang lainnya. Jadi barangkali itu Bapak dan Ibu kenalan saya dengan PMM. Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama CGP kita. CGP kita berarti ada dua ya. Satu calon guru penggerak, satu lagi calon guru pensiun. Sama-sama nanti April sama-sama GP. Yang satu guru penggerak, satu guru pensiun. Oke Mak. Tapi walaupun demikian Mak, dengan walaupun kita sudah mau pensiun, kita sudah mau dengan bertiga dengan ayah, kita tetap semangat. Nah, itu yang penting. Ya, kalau kita yang nggak boleh itu nggak mau berbuat. Nah, kalau kita sudah berbuat semampu kita, berarti kita itu sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Jadi jangan khawatir Mak, kalau istilahnya pedoan atau pedoan ya, pedoan sesama ya Mak. Nah, pedoan ya, cari template-nya agak menarik deh. Nah, dengan template, kadang-kadang template itu berpengaruh juga. Walaupun isi kontennya sama, mirip, dengan template yang berbeda, nanti ada yang lulus, ada yang enggak, gitu ya Bu ya. Jadi ada juga mungkin mata dari kurator itu suka melihat keindahan gitu. Suka melihat yang cantik-cantik. Jadi cari template yang meriah sih Mak. Mungkin isinya sama berarti ya? Sama kok Bu. Sama ya, karena kita berkolaborasi juga kerjakannya kan? Berkolaborasi, kadang-kadang kita buat laporannya sendiri gitu. Kadang ditambah lagi Bu, sama saja ada penambahan. Nah, kadang ditambah. Baru berhasil. Nah, nanti kita coba lagi ya Maya, semangat. Kalau ini mungkin ganti apa Mak? Template-nya kalau kemarin dalam bentuk presentation diminta itu kita bentuk poster lagi. Tapi kadang-kadang Bu, ini ada pula ini yang walaupun tidak ini, Bu, ada yang Mak, kirim itu Mak. Nah, saya kirim Bu, terus saya tanya berhasil. Oh, nanti dapat sertifikat, kalau bisa enggak? Takdir begitu. Nah, mungkin selera kurator lagi. Mungkin tergantung kuratornya Mak. Mari mudah-mudahan besok kita ngirim, bayangkan kuratornya yang melihat suka melihat punya Mak ya, sih kalau lulus gitu. Saya bagi juga Bu. Iya. Ada yang minta udah kirim udah, ini saya bagi lah. Dapat sertifikat, enggak aku. Garis tangan saya udah kali aku. Jangan khawatir Mak, itu takdir Mak, biar aja lah Mak. Kita semangat aja. Oke. Mungkin takdir kita mungkin yang saya buat sama aja, mungkin ya sama-sama dengan pakai Canva. Tapi kalau yang orang tadinya baik yang lulus saja dapat perbaikannya gitu. Alhamdulillah gitu. Ada takdir. Mungkin nanti kita carikan solusi Mak ya. Kita ada waktu kita mungkin agak 1 atau 2 jam. Barangkali nanti kita akan berbagi cara membuat aksi nyata. Kalau yang lain ada nggak yang mau ulang-ulang apa itu? Ada juga. Ada yang ulang 2 kali. Oh ada juga. Oh sekali. Oh berarti gini aja. Berarti untuk PM ini perlu kita tindak lanjut lagi nih. Kita adakan 1 kali pertemuan. Setuju Bapak Ibu? Apa kira-kira kita agar kita ini bisa lulus? Apa kira kita lakukan? Trik membuat aksi nyata. Oke, trik membuat aksi nyata. Mungkin siapa narasumbernya? Bu In. Nah, oke, kita minta Bu In nanti buat jadi narasumber trik membuat aksi nyata. Nah, kita lakukan itu. Itu mungkin catatan ya Bu Marini ya. Untuk aksi nyata tindak lanjut ke depan. Ternyata ada di antara kita yang ada juga yang ulang-ulang gitu. Nah, kita buat mungkin berbagi praktik baik di sekolah kita saja. Kita nggak perlu undang narasumber karena kita punya guru yang juga punya kemampuan itu, sehingga nanti kita bisa sama-sama sekali kirim bisa lulus gitu. Nah, oke. Bapak Ibu. Benar ada yang lain yang belum ayah ya? Ayah lagi. Ya aman ya? Kurang. Oke. Yang kurang sehat. Bu Nina silakan.
Bu Nina ini Bu Lina lagi berbagi tentang bagaimana pelatihan mandiri melalui PMM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan waktunya untuk merefleksi mengenai kegiatan PMM ini. Dan untuk saya pribadi Bu, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 6 aksi nyata dan alhamdulillah kenangannya sudah keluar Bu. Mungkin breaknya dari saya karena ada target yang Ibu berikan kepada para guru, jadi saya lebih bersemangat dan termotivasi lagi untuk mengerjakan aksi nyata ini. Dan juga dengan bantuan Bapak Ibu guru yang ada di sini, saya juga bertanya-tanya bagaimana cara supaya aksi nyata itu cepat keluarnya sertifikatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Luar biasa, berarti 6 kali kirim langsung lulus ke 6-6-nya. Kata diulang-ulang ya? Bisa juga jadi narasumber nih. Berarti tindak lanjut kita kan waktu itu kita sepakat yang pertama kita optimalisasi kelompok belajar. Ini kan sudah kita laksanakan ya tiap minggu. Kemudian membuat target pencapaian penyelesaian aksi nyata ya, karena saya buat setiap di Google Sheet di yang kemarin sudah terakhir diisi sudah saya download, tapi mungkin salah download ya, linknya berbeda. Saya sama aja dengan tahun yang bulan lalu. Ya, mungkin salah kirim linknya. Kalau nanti kita kirim lagi terjadi peningkatan yang cukup signifikan Bapak Ibu. Saya lihat dari aksi nyata yang ada di Google Sheet yang Bapak Ibu isi itu luar biasa sekali. Kalau di total, kalau di awal-awal sebelum ada target ini dari kita semua, itu peningkatan sekitar 200-300% ya. Jadi peningkatan yang cukup luar biasa. Nah yang ini tetap kita lanjutkan Bapak Ibu. Target mencapai ini setiap bulan kita laksanakan terus ya. Sehingga kita bukan mengejar sertifikatnya Bapak Ibu, tapi adalah mengejar ilmu yang ada di sana. Nah ini triknya juga barangkali sedikit saya berbagi juga yang saya lakukan. Mari kita kerjakan topik itu yang kita butuhkan ya. Dan itu memang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jangan kita cari topik yang nanti akan membutuhkan waktu pula untuk kita mengerjakan aksi nyatanya. Kalau bagi Bapak Ibu guru, aksi nyata itu pasti berhubungan semuanya dengan muridnya kan? Nah, mari kita cari aksi nyata yang cocok untuk kita untuk mengajar pada minggu itu. Nah, kita sesuaikan saja dengan alur proses pembelajaran kita, sehingga kalau itu sudah kita lakukan maka pembelajaran tidak terganggu, sertifikat dapat, kan enak tuh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi jauh-jauh mencari sertifikat untuk naik pangkat gitu. Ini udah kementerian loh yang tanda tangan. Itu jumlah jamnya semua memang terpakai 30 itu satu ya. 30, 32, ada 41 gitu kan. Jadi itu akan sangat mempermudah kita Bapak Ibu. Jangan kita memikir yang lain-lain, yang berpikir kita positif saja. PMM ini untuk diri kita, meningkatkan pemahaman kita tentang kurikulum merdeka. Nah, kalau kita sudah punya komitmen seperti itu Bapak Ibu, yakinlah pendidikan di sekolah sampai di PMK semakin berkualitas. Nah kemarin ada juga di seminar ada yang begitu antusiasnya marah-marah kurikulum ganti menteri ganti kurikulum katanya. Berarti dia belum mengerjakan aksi nyata tentang mengapa kurikulum mesti berubah. Berarti dia tidak nonton videonya. Kalau tidak diubah, tidak dikembangkan kurikulum disesuaikan dengan zamannya, tidak akan maju-maju negara kita Bapak Ibu. Saya mau jawab kemarin tapi tidak enak juga saya kemarin. Kan ada yang protes yang luar biasa ganti menteri ganti kurikulum kan gitu. Sebenarnya kita harus terbuka dengan perubahan ya. Ini yang mindset itu yang perlu kita tanamkan. Memang makanya untuk aksi nyata pertama itu memang itu perlu kita lakukan Bapak Ibu. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Kalau pakainya kurikulum 75 atau anak ini tidak akan maju anak. Memang anak sekarang ya dia hidup adalah di era digitalisasi. Nah ketika digitalisasi kita tidak perkenalkan kepada mereka,
maka akan tertinggal mereka dari orang lain. Nah, saya sangat bersyukur kawan-kawan di sini luar biasa mau mengupgrade dirinya untuk terus bisa berkembang, untuk terus bisa berubah dan keluar dari zona nyaman gitu. Ini membuktikan bahwa sekolah kita ini sangat terbuka dengan perubahan. Ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang Bu Lina lagi, silakan Bu Lina. Bagaimana pengalamannya terkait dengan PMM ini, melakukan pelatihan mandiri? Silakan. Apakah bermanfaat bagi kita dan juga bagi siswa itu Bapak? Bu Lina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya akan berbagi sedikit yang mengenai refleksi dalam kegiatan pelatihan mandiri melalui PMM. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Dina tadi sebelumnya, salah satu motivasi ya bagi saya melakukan PMM itu karena adanya target yang ditargetkan oleh Ibu Gersek untuk bisa melakukan aksi nyata di PMM tersebut. Kalau untuk trik yang pernah saya lakukan itu setiap kali mengajukan aksi nyata kemudian langsung diterima dan tidak ada melakukan perbaikan. Itu trik yang pernah saya lakukan adalah dengan cara mengadopsi dari karya dari teman-teman yang lain. Jadi kebiasaan saya tuh ketika ada teman yang mengirimkan aksi nyata, baik itu dari sekolah kita atau dari sekolah yang lain, itu langsung saya save seperti apa yang mereka buat, lalu nanti saya adopsi dan dimodifikasi dan baru dibuat dengan karya saya sendiri. Jadi kadang kalau kita bertanya langsung ke teman-teman, kadang kan teman tidak punya waktu gitu Bu. Jadi kita belajar sendiri dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian juga untuk menonton video-videonya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, setiap kali saya terkendala dalam pembelajaran itu langsung ditonton melalui PMM. Contohnya adalah mengenai perangkat ajar. Kemarin ada beberapa komponen dari modul ajar itu yang kurang saya pahami, misalnya seperti pemahaman makna, pertanyaan pemantik, seperti apa sih yang sebenarnya. Akhirnya saya menonton dari PMM itu dan alhamdulillah sudah sedikit memahami mengenai hal yang tidak dimengerti tadi. Kemudian juga terkait dengan karena sedang melakukan PPG sekarang ini Bu, itu kan ada tugas-tugas yang berkaitan dengan perangkat ajar dan juga yang berkaitan dengan pedagogik, itu seringkali saya merujuk dari materi di PMM itu. Jadi dari situlah nanti semakin memotivasi untuk selalu membuka PMM seperti yang bilang tadi. Setiap ada waktu luang tuh disempatkan juga membuka video dari PMM itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa Mbak, ya guru-guru kita minta 1 ternyata dilakukan 10. Nah itu Bapak Ibu, memang itu yang sebenarnya yang diharapkan dari seorang guru Bapak Ibu. Memang kita haus akan ilmu. Seperti Bu Gina dan Bu Lina itu sedang PPG berdua ya, itu sangat membantu sekali PMM menurut mereka. Mungkin Bapak Ibu juga ketika ada kawan-kawan yang sedang mengajar, ada terkendala, maka kita akan mengadu ke PMM. Jadi saya sendiri juga begitu Bapak Ibu. Saya nggak paham tentang waktu itu tentang apa ya, KKTP itu. Kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Bagaimana sih membuat sebuah asesmen yang nanti betul-betul menjadi alat ukur yang baik, menjadi alat ukur yang nanti bisa kita mengetahui apakah anak kita ini bisa mencapai kompetensi yang diharapkan atau enggak. Nah itu berasal dari KKTP itu. Maka saya nonton KKTP itu Bapak Ibu sampai tuntas, saya ulang-ulang nontonnya sehingga saya pahami. Karena saya nggak bisa bikin aksi nyatanya sendiri karena semuanya untuk guru. Makanya kemarin saya kolaborasi dengan Bu Ir, masuk ke kelas Bu Ir, buat KKTP 1 ternyata dipakai di situ, dan juga akhirnya semakin memantapkan kita juga saling berkolaborasi seperti itu. Jadi saya sangat bahagia sekali Bapak Ibu karena memang isu-isu yang kita dengar di luar sana katanya PMM itu ribet gitu. Bahkan nonton video itu bahkan ada orang yang
berisu di luar sana saya dengarkan hanya ditonton 3 menit selesai. Nah, tidak ada gunanya jadinya. Itu apa kita nonton untuk dapat sertifikat, kita tidak dapat ilmunya di sana. Nah, kita di sini betul-betul butuh untuk itu. Maka kita memang secara maksimal mengupayakan untuk mengerjakan aksi nyata yang ada di PMF, karena itu memang kita betul-betul laksanakan di kelas kita secara langsung. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sudah jam 3, minta kita kepada Ibu kita selaku pengawas untuk berikan penguatan-penguatan kepada kita di sini. Bu Pita, silakan Mak. Dari yang kita sampaikan tadi Mak, bagaimana refleksi dari kawan-kawan tentang selama ini terkendala dengan pembelajaran yang bervariasi. Ternyata setelah kita laksanakan tindak lanjut yang kita rencanakan, semuanya kita laksanakan, ternyata banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kawan-kawan bisa lagi belajar secara mandiri melalui PMM. Begitu banyak ilmu yang kawan-kawan dapat. Sekali membuka purul ibu tangta bayi, ibu dapat sertifikat dapat. Nah gitu Mak. Begitu saja mungkin kepada ibu pengawas diminta penguatannya kepada kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dari jauh secara daring, selaku pengawas Institut KPAG, saya sangat bangga dan sangat senang sekali mendengarkan masukan-masukan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan guru ya, tentang refleksi kita terhadap metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi, yang kedua tentang pemanfaatan PMM ya bagi kita guru semuanya. Jadi yang pertama, saya dengar tadi dari guru-guru mulanya ada 13 isu ya yang belum terselesaikan. Ternyata beransur-ansur dengan mendatangkan narasumber hebat kita, Pak Doni, ya salah satunya contoh. Ternyata kawan-kawan semuanya bisa menerapkannya di pembelajaran kita masing-masing kelas, dan bahkan bisa mengembangkannya. Ya. Jadi sudah yang 13 isu itu tadi sudah terselesaikan kira-kira berapa tadi Bu ya? Sekitar 8. Iya 8, tinggal 3 itu pun tadi sudah banyak masukan-masukan dari yang lain. Yang kedua tadi kita membicarakan tentang ini 12 isu strategi model metode ini tadi kebetulan saya didatangi di beberapa kepala sekolah untuk memverifikasi atas. Jadi kebetulan HP juga harus mencari rapat pendidikan mereka. Jadi terpaksa ditutup dulu ini tidak mengikuti tadi, mohon maaf. Jadi alhamdulillah sangat bangga sekali rasanya mendengarkan perkembangan-perkembangan dari sekian isu yang belum terselesaikan, ternyata secara kilat kira-kira bisa diterapkan, sehingga tak berapa lagi yang tinggal. Dan juga sebenarnya masukan untuk bagaimana menuntaskan isu yang tinggal 5 lagi. Mudah-mudahan di tempo kita bulan Desember semua isu itu sudah terselesaikan semuanya. Alhamdulillah sangat luar biasa ya untuk kawan-kawan di sini. Kemudian tentang PMM ya paling sedikit tadi saya dengar 6 paling sedikit. Paling banyak Ibu Kit ya 11. Alhamdulillah. Nah ini berkat apa waktu ini? Tak lain adalah kalau kita lihat lembaga sekolah, di sekolah kita pemimpin pembelajaran yang luar biasa, memanage kita semuanya guru-guru, sehingga dari guru kita semuanya sudah mendapatkan sertifikat dari PMM ini. Tidak sulit mereka memperoleh, sehingga kalau di sekolah lain saya lihat banyak yang mengeluh kenapa belum keluar sertifikat, walaupun mereka kadang-kadang mencontek konten dan belajar
sudah dengan semangat yang luar biasa untuk 3 angke. Kita lihat memang ya wajar setelah kita ditunjuk menjadi sekolah penggerak ya. Jadi memang luar biasa peningkatan ya. Jadi ini pula lah kita tempo kita di sekolah saja hanya dipimpin oleh kepala sekolah, sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita isu yang belum terselesaikan bagi kita, itu yang kita diskusikan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, cuma selaku pengawas seharusnya kita bisa bersama-sama secara luring di tetangga di sekitar PAT. Namun karena banyaknya tugas Bapak Ibu ya, yang dempet-dempet ini ya biasa. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan suatu ketika nanti tempo kita bisa saya hadiri secara luring, Bapak Ibu bisa memantau langsung, bisa mengamati langsung dengan melihat Bapak Ibu bagaimana semangatnya dalam melaksanakan ini. Ya luar biasa, waktu kita sudah 1,5 jam lebih ya, 1,5 jam lebih sejak jam 1.30 tadi ya. Mudah-mudahan setiap kita pakai dengan prestasi yang kita sama-sama dengar ya, sekarang mungkin juga diundang untuk Jakarta dalam rangka apa kemarin kemudian Evaluasi konten PMN. oh ya Pak PMN ya, tentang PMN juga mungkin sudah tertanya ini 11 aksi nyata sudah terselesaikan. Ibu Asni juga sudah ada dapat prestasi, Ibu Marini, Bu Marina Tumawada, semuanya tuh sudah berprestasi. umumnya. Semoga semuanya juga bisa terimbas motivasinya, bisa terimbas prestasinya kepada teman-teman kita semuanya. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan SMP 3 PAT sukses selalu, lancar semuanya, bersemangat terus sehingga prestasi selalu kita, dan artinya hasil belajar anak kita ini yang kita utamakan. Semuanya adalah untuk peningkatan hasil belajar siswa. Ya, jadi itu saja mungkin motivasi yang bisa saya berikan. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, bisa beraktivitas sebaik-baiknya, bisa mencobakan strategi-strategi, metode-metode, model-model pembelajaran bisa diterapkan di kelas kita masing-masing sehingga siswa kita bisa bersemangat, ya bisa bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Kemudian tentang PMN Bapak Ibu itu dijanjikan, disampaikan ketika saya ke Jakarta kemarin, disampaikan akan ada fitur-fitur baru, ya akan ada fitur-fitur baru di PMN. Kalau sebelum ini kita melihat baru asesmen murid, ya asesmen murid. Nah sekarang besok ini atau mungkin sudah mulai. Nah ada pula asesmen guru. Ya, jadi akan ada asesmen guru di PMN. Ya. Setelah ada asesmen guru, mungkin juga asesmen kepala sekolah juga akan diluncurkan pula. Kemudian juga asesmen pengawas juga mungkin akan ada. Ya, jadi begitulah Bapak Ibu, alhamdulillah kita selalu belajar dan belajar. Ya, kita sama-sama belajar semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu ya atas waktu yang diberikan. Semoga dengan yang saya sampaikan bisa memotivasi lagi para kawan-kawan semuanya untuk lebih berprestasi lagi ke depannya. Demikian saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pita selaku pengawas manajerial SMP 3 PAT. Mudah-mudahan bimbingan beliau kita semakin berkembang di SMP 3 PAT ini, dan kita sering mendapat masukan-masukan dari beliau. Jika ada informasi-informasi terbaru, beliau juga akan selalu update kepada kita Bapak Ibu. Mungkin untuk sebagai closing statementnya, mari kita simpulkan dulu ya Bapak ya. Silakan Bu Marini selaku penanggung jawab, kita simpulkan semua yang kita kerjakan pada hari ini. Pada Bu Marini silakan. Baik Bapak Ibu, saya membacakan hasil kesimpulan tentang tindak lanjut metode pembelajaran. Yang pertama,
Supervisi akademik sangat berdampak positif terhadap perbaikan metode pembelajaran. Kemudian setiap minggu, tepatnya pada Sabtu siang, kita berbagi praktek baik aksi nyata secara bergantian. Dan satu lagi, belajar metode dan aplikasi pembelajaran dengan games bersama Bu Iza. Kesimpulan untuk kegiatan pelatihan mandiri melalui PMM, yang pertama, solusi dari PMM yang berulang-ulang itu ketika kita masih butuh perbaikan aksi nyata atau berulang-ulang menyelesaikan poskes, nanti kita akan mengadakan kegiatan berbagi praktek baik juga dengan narasumbernya Bu Azani Fitri dan Bu Dina Amelia. Kemudian mengerjakan topik PMM sesuai kebutuhan di dalam kelas sehingga bisa langsung teraplikasi di kelas dan tidak dua kali kerja, bisa langsung dibuatkan aksi nyatanya. Kita juga mendapatkan penguatan dari pengawas kita Ibu Rahma Evita Zetri. Beliau terus memotivasi kita untuk terus bergerak melahirkan siswa-siswa yang berprestasi dengan Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu guru hebat, semangat dalam memperbaiki pembelajaran. Beliau berpesan belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kumari yang telah menyimpulkan kegiatan PMO kedua kita pada hari ini. Barangkali Bapak Ibu, saya rasa peningkatan 2 bulan terakhir ini cukup signifikan terhadap bagaimana peningkatan kualitas diri kita sebagai guru, sehingga akan berdampak baik terhadap proses pembelajaran di dalam kelas dan juga tentu saja akan menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang juga berkualitas. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin Pak Doni bisa bersama kita, Pak Doni. Pak Doni mungkin sedang dengan ada kegiatan dengan 50 kota untuk kegiatan bukan sekolah penggerak ya, tanpa beliau tadi juga bilang dengan waktu yang sama ada kegiatan dengan 50 kota. Mungkin itu saja di Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di PMO ketika nanti ini sudah tuntas semuanya, kita betul-betul sudah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa di kelas dan tidak ada lagi kendala-kendala yang berarti demi kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.